sini dari kelompok 6 ingin menyajikan materi presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kaca Ida Puspitasari. Saya Ida Sari. Saya Desi Agustinasari. Saya Fitrina Badani. Dan saya Edi Purnama Ayu. Baiklah, di sini kami akan menyajikan materi yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Menjaga Kesehatan Mental. Nah, di sini materi pertama yaitu apakah masalah kesehatan mental merupakan masalah yang serius? Ya, masalah kesehatan jiwa atau mental ini adalah salah satu permasalahan yang serius yang harus menjadi atensi bersama. Kenapa mahasiswa harus menjaga kesehatan mental? Kesehatan mental perlu diperhatikan bagi mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan awal dunia perkuliahan. Pengaruh sosial penting diperhatikan bagi mahasiswa baru agar dapat menempatkan diri di tempat yang membawanya berkembang dalam meningkatkan potensi diri. Nah, selanjutnya, upaya apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental? Ada beberapa cara menjaga kesehatan mental, antara lain istirahat yang cukup, olahraga yang secara rutin, lakukan hal positif, kurangi stres, menjaga hubungan konsentrasi. Ada pula hal apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan mental di kampus. Nah, tergantungnya kesehatan mental mahasiswa dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya ketidakseimbangan antara kegiatan fisik, kegiatan berpikir, pola komunikasi, dan pergaulan, serta pola hidup sehari-hari. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa baik dalam hal positif maupun hal negatif. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mental terkait dengan aktivitas belajar di perguruan tinggi? Beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental dan fisik di perguruan tinggi sebagai berikut ya teman-teman. 1. Atur waktu dengan baik. 2. Jaga pola makan yang seimbang. 3. Lakukan aktivitas fisik. 4. Cari lingkungan sosial. 5. Istirahat yang cukup. 6. Kelola stres. 7. Tetapkan batasan. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Ibu Sari. Silakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Tasya, yaitu apa dampak negatif jika tidak menjaga kesehatan mental. Dapat dilihat bahwa menurunnya kualitas kesehatan mental dapat berakibat fatal bagi yang mengalaminya. Selanjutnya dampak lainnya adalah merasa kebingungan, cemas, atau kesal tanpa alasan yang jelas. Cara mengatasi apakah kita mengalami gangguan mental, ciri-ciri gangguan jiwa. 1. Perubahan suasana hati. 2. Perubahan perilaku. 3. Gangguan tidur. 4. Perubahan pola makan. 5. Kesulitan berkonsentrasi. 6. Pikiran dan persepsi yang tidak wajar. 7. Isolasi sosial. 8. Perasaan putus asa atau pikiran bunuh diri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Jumel. Apa saja masalah kesehatan mental? 1. Jenis gangguan jiwa, gangguan cemas. 2. Ketidakmampuan mengenal keinginan. 3. Gangguan makanan. 4. Gangguan psikotik. 5. Gangguan mood atau afektif. 6. Gangguan disosiatif. 7. PTSD, gangguan stres pasca trauma. Selanjutnya, bagaimana ciri kondisi kepribadian yang tergolong bermasalah atau tidak sehat? Penderita gangguan kepribadian bisa dikenali dengan beberapa ciri, yaitu berperilaku aneh, mengakui diri atau menghindari interaksi sosial, sulit menjalani hubungan dekat dengan orang lain, kesulitan mengendalikan pikiran dan sering merasakan buruk. Menurut Dr. Marianti dalam Aldokter.com 2017. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Desi, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya gangguan pribadi pada diri individu. Pengalaman perasaan anak yang buruk atau traumatis seperti kekerasan fisik atau seksual, pengabaian atau perpisahan orang tua bisa mengembangkan gangguan kepribadian. Lingkungan yang tidak stabil atau tidak mendukung juga dapat berkontribusi. Dilanjutkan lagi, bagaimana cara menjaga kesehatan fisik
terganggu. Kesehatan fisik dan mental yang baik diperlukan agar tidak mudah terkena penyakit tetap bisa melakukan aktivitas belajar dengan lancar. Tips menjaga kesehatan fisik dan mental selama belajar dari rumah: berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, istirahat dan tidur cukup, memenuhi protokol kesehatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Pipin. Permasalahan apa sih yang sering terjadi pada mahasiswa? Permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa yaitu yang pertama, mahasiswa beban akademik yang tinggi, yang kedua, masalah keuangan, tiga, kesehatan mental dan emosional, empat, kesulitan menyesuaikan diri, lima, tantangan karir dan persiapan dunia kerja, enam, konflik antar personal, dan tujuh, tantangan teknologi. Baik, di sini dapat disimpulkan bahwa dalam kesimpulan kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting bagi mahasiswa. Dengan menjaga kesehatan mental mahasiswa dengan baik, mahasiswa dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, menjalin hubungan yang sehat, dan meraih kualitas hidup yang baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.